Di tanah Lombok yang teduh, berdiri sebuah cerita bernama Rinjani. Bukan sekadar gunung, ia adalah panggilan bagi jiwa-jiwa yang rindu pulang pada alam. Pukul 10.30 kita mulai berangkat ke Surabaya dengan menggunakan bis. Nanti kita ke Bungur AC, setelah ke Bungur AC nanti kita ke Pelabuhan Perak. Oke? Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Mengawali langkah pertama, kami di sini beranggotakan 5 orang menuju Rinjani. Bukan untuk menaklukkan alam, tetapi untuk belajar tunduk kepada kebesaran Sang Tuhan. Kita naik bis, nanti kita naik sampai menuju terminal Bungur AC. Di antara tawa dan canda, perjalanan ini terasa hangat. Tak terasa, kita sudah sampai di terminal Bungur AC. Sekarang kita mulai naik bis tadi itu dari Mojoagung menuju ke stasiun Bungur AC. Sekarang kita dari Bungur AC menuju Tanjung Perak. Kita naik Trans Jatim. Oh iya, kendaraan yang kami tumpangi ini adalah Surabaya Bis, seperti Trans Jatim. 5 menit lagi sampai Pelabuhan. Perlu diingat ya, ketika kalian mau ke Lombok, ketika pengecekan di pelabuhan tidak boleh membawa gas. Tapi yang para pendaki yang mau ke Rinjani, jangan membawa gas dari Jawa. Kita menuju ke kapal laut. Kita akan menaiki kapal Oasis. Oke. Ini yang nanti kapal yang kita naiki untuk menuju ke Lombok. Deruh mesin kapal, semilir angin laut menjadi saksi doa-doa yang kami bisikkan untuk petualangan kami. Sangat disayangkan, kapal yang seharusnya berangkat jam 4 sore harus molor sampai jam 6. Entah apa yang menjadi alasan untuk telat. Setelah menunggu waktu Isya, kami sempatkan beribadah dan lanjut membarikan tubuh yang lelah ini. KDML. KDML-an kabeh. Kate lodging. Langsung kok ono translate. Di dalam kapal, pagi perlahan terbangun. Cahaya matahari muncul dari ufuk, menghangatkan wajah dan menenangkan hati. Ombak bergerak pelan, angin pagi membawa harapan baru. Kami terdiam sejenak, mensyukuri pagi yang Tuhan hadiahkan di bawah langit yang cerah. Pagi menyapa dari atas dek kapal. Laut terbentang biru, tenang dan bersahabat. Ombak bergulung pelan, seolah mengantarkan perjalanan dengan irama yang menenangkan. Langit cerah menaungi perjalanan kami. Angin pagi berbisik lembut, membuat hati terasa tenang. Di kejauhan, lumba-lumba muncul di atas air. Disusul burung yang melintas bebas di tengah samudra. Kami tersenyum, dalam diam menyadari satu hal. Di perjalanan ini, Tuhan sedang menunjukkan keindahan ciptaannya. Laut tak lagi sepenuhnya tenang. Ombak mulai menguji perjalanan. Kapal berguncang perlahan,
ritmenya terasa di tubuh dan di dada. Perut mulai berontak, kepala terasa berat. Tidur menjadi solusi yang tepat. Namun, doa tak pernah berhenti. Aku menahan mual, menguatkan diri, meyakinkan setiap ujian selalu ada akhirnya. Karena perjalanan ini bukan hanya tentang tujuan, tetapi tentang bertahan di setiap gelombang. Dua 23 jam kami bertahan, melawan lelah dan gelombang, dan sore ini daratan Lombok akhirnya menyambut. Pelabuhan Lembar terlihat di kejauhan menjadi tanda bahwa satu perjuangan telah terlewati. Lelah belum sepenuhnya hilang, namun hati dipenuhi syukur karena kami tiba dengan selamat dan petualangan di Lombok baru saja dimulai. Menikmati suasana sunset di Pelabuhan Lembar. Nah, kita nggak wandeng ini Mas bisa. Sumringah soalnya. Ini udah di Pelabuhan Lembar, mau nunggu jemputan. Pelabuhan. Nunggu jemputan Ya. Oke, kita sudah di Masjid Lombok. Kita berhenti sejenak untuk pesan Grab dan Setelah perjalanan panjang, kami beristirahat di masjid dekat pelabuhan, membuat kopi sederhana, menghangatkan tubuh, dan menenangkan pikiran sambil menunggu ojek online. Namun, waktu terus berjalan dan tak ada satupun yang datang. Aku mencari informasi di sekitar hingga akhirnya kami tahu ojek online tak diizinkan masuk di dekat area pelabuhan. Tanpa mengeluh, kami memilih melangkah lagi, mencari tumpangan, menjauh dari pelabuhan agar perjalanan bisa kembali dilanjutkan. Setelah menjauh dari pelabuhan, akhirnya ojek online datang. Dengan mobil, kami melaju, menembus jalanan Lombok yang mulai terasa akrab. Tujuan kami jelas, UIN Mataram. Di sanalah malam ini kami akan beristirahat. Malam itu, kami bermalam di Sekret Himapala UIN Mataram. Sebelum mata terpejam, kami duduk berbincang sederhana. Cerita mengalir tentang Lombok dan budayanya, seperti tradisi menikah dengan menculik pengantin putri sebagai simbol penghormatan, serta bahasa Sasak, desa Sasade, serta masih banyak lagi. Setelah istirahat singkat, pagi pun datang. Kami belanja kebutuhan logistik, merapikan perlengkapan, dan mulai packing. Oh iya, karena gas kita disita di pelabuhan, jadi kita pinjam tabung gas di sini. naik engkol ke Ekmal. Bisa ditaruh di belakang. Di sini kita diantar sampai terminal oleh anak Himapala dan diarahkan untuk naik engkol. Bang, makasih bang. Terima kasih bang. Baik-baik ternyata orang Lombok.
Makanya gak heran. Oh iya. Makanya gak heran apa kepincut anak lo. Udah kayak Perjalanan menuju Aikmel pun dimulai. 2,5 jam kami tempuh. Jalan panjang, suasana tenang. Beberapa dari kami terlelap. Sesampainya di Aikmel, kami berhenti sejenak. Langkah kami terarah ke masjid, menunaikan ibadah. Karena sebelum melanjutkan perjalanan, kami ingin lebih dulu menguatkan diri di hadapan Sang Tuhan. sholat Mobil pun dapat. dapatlah tumpangan. Kenapa? Untuk kali ini kita transportasi memakai L300 ya. Kita kira tumpangan gratis, ternyata bayar. Ternyata bayar. Karena ini tidak ada yang gratis, tentu saja yang gratis. Tapi gak apa-apa, yang penting Mobil ngangkut seng, ngangkut kayu. Gimana? OTW nah. Oh, iya. Nang kene mau tambahan nah. Cari siapa mas? Dari Bakul. bakul kata area. Kita berangkat dulu nah. Nanti ketemu di sana. Perjalanan menuju base camp kami lanjut. Sekitar 1,5 jam lagi. Jalan mulai menanjak. Tikungan terasa lebih tajam. Dan dari kejauhan, Rinjani akhirnya terlihat. Berdiri megah menyambut langkah kami. Akhirnya kami tiba di base camp Rinjani, surga impian para pendaki. Kami berdiri sejenak, menata nafas dan niat, karena perjalanan tidak berakhir di sini, dan perjalanan ke atas akan dimulai.